kata sambutan dari Di offin dulu ya sebentar ya. PT Pelindo Multi Terminal. Ya, dapat saya sampaikan untuk pengantarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Mahdi ya untuk Ya, baik. dari rumah Baik, ini terima kasih live Bapak atas sambutan dengan pembukaan PT Pelindo se-Indonesia. Dan Bapak, semoga bisa menambah insight dan pemahaman informasi bagi kita semua. ke materi. Terima kasih. Iya, baik Bapak, terima kasih. Izin agak nge-lag di sini karena Bapak lagi disampit ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sharing tentang bagaimana cara agar kita bisa menjadi karyawan yang selalu bersyukur dan berakhlak mulia sehingga diharapkan nantinya dapat menjadikan perusahaan yang lebih besar, yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita mulai acara webinar Bread Session edisi November series kelima yang akan disampaikan langsung oleh Ko Denis Lim. Kepada Ko Denis, kami silakan dengan segala hormat. Baik. Baik, istilah suaranya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Baik, izin kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Tadi sudah disampaikan tidak hanya sehat fisiknya, tapi juga mudah-mudahan sehat mental atau lebih penting sehat imannya. Karena hakul yakin di luar sana mungkin ada yang bahkan masih tidur atau bahkan sedang bermaksiat. Tapi di sini kita insya Allah bahasanya sharing ya. Meskipun saya menganggapnya ngaji dan ngaji mah nggak selalu baca alif batasa, tapi endingnya bikin kita tambah dekat sama Allah, maka itu jadi kebaikan pasti. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Semoga semua yang hadir Allah sehatkan, Allah berkahi semuanya. Dan terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng di sini. Salam takzim kami kepada tadi Bapak Direktur SDM Bapak Edi Prianto beserta seluruh ayah, ibu, bapak, ibu yang udah hadir. Izin saya tidak sanggup menyebutkan namanya satu persatu, tapi yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan sekedar disebut sama si Koko. Si Koko mah gini aja, alhamdulillah. Sama-sama ngobrolin kebaikan aja ya, insya Allah. Diminta bahasannya tadi untuk supaya jadi hamba atau orang yang bersyukur. Nah, kadang yang harus kita pikirin sebelum pengen ngelakuin sesuatu, yang jadi penyebabnya itulah yang harus kita pikirin dulu, yaitu adalah kenapanya. Ya, kayak misalkan ada orang pengen kerja, ya alasannya macam-macam. Ada orang yang ditaksir di tempat kerjanya, ada orang yang kita punya hutang jasa kepadanya, ada yang memang harus ingin mencari nafkah, sama, itu menjadi penyebabnya. Nah, kalau bicara pengen bersyukur, secara tidak langsung si otak ini pasti biasanya berpikir, saya teh ngapain bersyukur ya? Nah, emang kalau bersyukur teh dapat apa? Maka yang kami ketahui, cara paling baik untuk melanggengkan suatu nikmat adalah justru dengan disyukuri. Cara paling baik ya. Kita suka dengan nikmat tertentu nih. Oh, kerja di perusahaan ini misalkan. Ini nikmat bukan? Kalau misalkan kita pengen nikmat ini jadi langgeng, cara terbaiknya gampang, disyukuri ya. Karena cara paling baik untuk melanggengkannya adalah dengan disyukuri, dan cara paling cepat untuk menghilangkan nikmatnya adalah jangan dikufuri. Kebalikannya.
Karena kata Allahnya jelas ya di Quran surat 14 Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Nih bersyukur udah jelas ditambah. Jadi kalau pengen nambah nikmatnya sama disyukuri weh. Ya Allah punya gelang emas 5, pengen punya gelang emas yang baru. Gampang caranya, disyukurin. Alhamdulillah ya Allah, yang lain mah pakai gelang tapi karet gelang ya. Saya mah gelangnya emas. Alhamdulillah. Jangan heran kalau besok-besok nambah, Masya Allah. Tapi kalau dikeluhin, ya Allah, saya baru punya gelang emas 5, yang lain mah udah punya toko emas. Tuh, udah mah belum tentu nasibnya berubah, hati nggak enak melulu. Capek beneran. Apalagi jelas-jelas kata Allahnya di terusan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga kadang ini juga menjawab ya. Kadang ada orang yang tanya ya, kok ai bunuh diri teh kenapa? Dosa, kan katanya kematian itu kan takdir. Kita nggak tahu kapan mati, sudah ditentukan takdirnya kapan meninggal. Tapi kenapa bunuh diri dosa? Maka yang jadi dosa lebih utamanya tidak hanya sekedar, tentu satu dia menzolimi diri sendiri ya. Tapi yang selanjutnya adalah tadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu kufur, azab dari Allah itu sangat pedih. Kita pikir lagi ya, punten. Biasanya orang bunuh diri gara-gara apa? Stres, depresi, frustasi, macam-macam ya. Tapi punten, pertanyaannya sekarang diganti. Di luar sana ada nggak orang yang ujiannya lebih berat dari kita, tapi boro-boro kepikiran bunuh diri, malah tetap ceria-ceria aja, bahagia? Ada pasti, bahkan ada yang menjawab banyak kok, Masya Allah. Sehingga kenapa dia punya ujian lebih berat tapi malah jadi manusia yang tambah baik? Sedangkan kalau misalkan yang tadi sudah ada nikmat, tapi ya tadi dikufuri, tidak disyukuri, pasti pengen mati aja bawaannya ya. Sehingga ini nanti nyambung ya. Salah satu ciri orang-orang yang berakhlak tadi adalah dengan pasti banyak bersyukur. Dan lihat ya, semua orang mulia yang sukses, orang nyebutnya entah para nabi, orang-orang soleh zaman dahulu, maka mereka semua izin dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya, yang mereka lakuin biasanya ujung-ujungnya cuma 2. Apa saja? 1, syukur. 2, tobat. Kenapa? Syukur nambahin nikmat, tobat jauhin dari musibah. Ini sesederhana itu. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam uji sebagai nabi yang paling banyak hartanya, paling kerajaannya. Lalu udah gitu mah, udah segitu berkuasanya dapat istri. Istrinya ratu dari negeri Saba, yang singgasana istrinya aja udah terbuat dari berlian segede lapangan bola. Terus apa malah doanya? Quran surat 27 An-Naml ayat 19-nya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sehingga ya Allah, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Ini kadang punten ya, orang jadi anaknya Pak Kades, Pak Lurah, apalagi anak yang punya jabatan, kadang tengilnya itu luar biasa. Ini manusia yang di saat itu paling berkuasa ya, boro-boro tengil, pengen bersyukur aja, minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, ilhamkan saya ya Allah, biar saya bisa bersih, biar saya bisa jadi hamba yang bersyukur. Segitu nikmatnya luar biasa banyak ya. Tapi nggak ngerasa aku yang hebat, aku yang jago, makanya punya kekuasaan sebesar ini. Enggak, nunduk ya di hadapan Allah, enggak ya. Jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Makanya kalau ditambah terus nikmatnya, udah wajar disyukuri soalnya ya. Karena kalau dikufuri, kebalikannya, naudzubillah. Cuma tadi ya, kalau tika yang keduanya adalah dengan ditobati terus-menerus ya, sehingga ya Masya Allah, kita mati bakal ke surga pengen. Nah, Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa cuma 1. Udah kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma 1? Nah, udah gitu, ternyata kan yang ngalangin dosa-dosanya, berarti harus dibersihin dulu. Tapi tobat embung, giliran doa, baru sebentar, pengen dikabul sesegera mungkin. Padahal kan seri gitu, jadi kalau ada doa belum dikabul, ya seimbang atuh dengan setiap kali kita bikin dosa, nggak langsung diazab. Padahal kata Allahnya, wala yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, langsung kontan balasannya, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti
satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun layak dibuat mati. Ternyata kita teh, tapi ternyata ini masih rame kayak begini. Berarti Allah masih nungguin. Jadi seimbang atuh. Kita doa nggak langsung dikabul, ya sama aja dengan kita azab. Berdoa, berbuat dosa juga nggak langsung dihukum sama Allah. Jadi seri. Mana kadang doanya juga ala kadarnya. Ya Allah, udah doa ya Allah. Mentang-mentang Allahnya maha tahu, jadi doanya, ya Allah apal meren. Ya nggak gitu juga, brother. Iya Allahnya maha tahu ya. Tapi jangan berdoanya seperti itu. Ya, Masya Allah. Banyakin. Nah, Nabi Adam aja setelah diusir dari surga, apakah nyalahin gitu? Ya Allah, kan engkau tahu, dah saya mah diajakin sama si iblis, tolong, atau iblisnya aja yang dihukum, kenapa sayanya juga ikut dihukum? Enggak tuh, enggak nyalain iblisnya sama sekali. Malah berdoanya di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hai Tuhan kami yang zalim. Nah, ngaku nggak mau siapa-siapa, kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan ngampunin kami yang rugi. Satu dunia maksiat juga Allah apa berhenti jadi Tuhan gitu? Udah enggak. Ya. Satu dunia nurut, taat semua, Allah dapat komisi. Dan enggak juga, kita yang untung. Ya. Maka enak ya, Masya Allah. Hai, silah kita lanjut bicara tadi tentang akhlak. Akhlak teh, orang bilang kayak gini ya, saya pengen ngejawab dulu. Kadang ada yang punten, ada yang orang sana, kok yang di luar sana punten, di luar Islam juga misalkan, atau bahkan orangnya maksiat, ada tuh yang sedekahnya lebih banyak daripada yang beragama. Yang beragama tapi pelit ada nggak kok? Ada, kalau kita bilang mau jujur, pasti ada, ya. Terus nanti akhirnya bagi yang muslim juga sampai ada yang komen, saya mah nanti aja kerudungannya, yang penting hati saya dulu berhijab. Masya Allah ya, ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Nah, bicara tentang akhlak, iya, di luar sana ada negara-negara yang luar biasa maju katanya, dan akhlaknya luar biasa. Seperti misalkan di Jepang ya, di Jepang itu saya diceritain yang pernah ke sana, tepat waktunya luar biasa, sampai mau dibuat ada kartu, kita mah di Indonesia ada kartu buat bayar tol ya, kayak flash, e-money gitu ya. Udah gitu, isi saldonya kan duit tetap aja. Tapi kalau misalkan di sana itu sampai pengen dibuat, atau mungkin sudah ada ya, kartu untuk naik kereta, saldonya diisi bukan pakai uang, tapi pakai waktu. Jadi misalkan dari kota A ke kota B, itu jaraknya 30 menit misalkan, maka begitu di tap kartunya, saldo Anda yang 60 menit berkurang tinggal 30 menit karena tadi udah kepake. Saking on time-nya sampai segitunya. Ya, Korea juga begitu, ya. Singapura. Kita lihat, yang saya tahu ternyata akhlak itu di dalam Islam itu, kalau dalam Islam ya, izin bagi yang menganut agama yang lain, itu beda dengan adab. Adab itu bisa didapat dengan belajar, makanya ada adab tata cara makan ya, yang megang garpunya belah mana, megang pisaunya belah mana, itu ada seperti itu. Ada lagi nanti yang kalau akhlak itu didapatnya dari ibadah ya. Makanya di dalam Islam yang saya tahu, akhlak itu ibarat pohon ya. Pohon kan tidak ada akarnya, ada batangnya, dan ada buahnya. Nah, akhlak di mana? Akhlak nanti di buah. Berarti apa akar dan batangnya? Nah, di dalam Islam yang mengetahui, yang jadi akarnya adalah akidahnya, keyakinannya. Kalau bicara akidah itu bukan cukup berarti sekedar Tuhan teh satu ya Allah doang, enggak cukup. Tapi termasuk meyakini rezekiku udah Allah yang ngatur, tidak akan terjadi suatu hal apapun melainkan atas seizin Allah. Jadi tenang dia hidupnya, karena dia yakin rezekinya nggak akan ketukar. Dia difitnah orang, dia juga adem ayem aja tenang. Dia tahu sembuh yang nyembuhin bukan dokter dan obat, tapi Allahnya. Dia tahu ini rezeki didapat bukan dari kecerdasan dirinya, kecerdasannya juga titipan dari Allah, sehingga akhirnya dia tahu hartanya ini titipan dari Allah, karena dia tahu ini titipan, jadi dia gunain untuk jadi kebaikan lebih banyak lagi. Itu ngerembet kemana-mana kalau udah bicara akidah ya. Jadi nggak cukup sekedar Tuhan teh satu, enggak. Termasuk punten ya, kadang dia nggak akan ngomong lagi kayak gini,
jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak ya, yang moto dia bakal mati demi Allah ya, yang nggak ngapa-ngapain diem di rumah juga bakal mati. Jadi tenang weh, langgeng udah. Dan yang penting kan mati kan husnul khotimah kalau di dalam Islam ya, yang penting matinya jadi kebaikan daripada punten ya. Dan mati husnul khotimah itu bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah ini beda ya. Misal gimana kok matinya gara-gara COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah, husnul khotimah. Daripada misalkan kok matinya di masjid, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh dia ketimpa. Ya husnul khotimah. Ya, akidah, yakin. Dan ketika akidah sudah kuat, kita lanjut dulu, maka akan lanjut ke batangnya. Apa yang jadi batangnya? Syariat yang dijaga. Dia akan rela keseharian dan tingkah lakunya ikut aturan Allah, ikut syariat. Oh kata Allah begini, karena yakin, ini Allah bikin aturan kayak gini pasti baik buat saya. Allah bikin aturan melarang ini karena pasti buruk buat saya. Dan dia tenang gitu ya. Begitu meyakini bahwa udah ngelakuin ini itu tapi belum terjadi sesuai keinginan, nggak yakin, nggak pasti ini adalah yang Allah inginkan, nggak rugi. Rugi itu satu lah, tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Mau tambah kaya, tambah naik jabatannya, tapi malah jadi tambah jauh sama Allah, ya kan nggak selamanya di dunia. Meninggal bawa apa nanti, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, tapi kalau misalkan jadi dunia adalah segala-galanya, capek ya. Kalau misalkan dunia masih segala-galanya, saya nggak akan berhenti ngaji di sini. Saya pasti masih di Thailand jadi bandar judi ya. Itu dia ya. Maka itu yang jadi batangnya. Maka nanti syariat akidahnya dijaga, syariat dilakuin, maka nanti yang selanjutnya adalah akhlak, pasti buahnya jadi akhlak yang mulia. Apakah kita serius berpikir gitu bahwa Rasulullah punya akhlak yang baik itu gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Udah enggak ya, karena beliau adalah akidahnya benar, bahkan syariat, bukan cuma syariat ya, bahkan diri beliau itu menjadi syariat. Rasul kalau jalan begini, kalau Rasul kalau berucap begini, Rasul ibadahnya seperti ini, jadi syariat ya. Maka dari situ baru lanjut nanti akhirnya buah akhlak. Kok balik lagi tadi, ada itu yang akhlaknya lebih luar biasa, lebih sopan, lebih santun daripada yang ngakunya sholat, daripada yang ngakunya bayar zakat dan yang lain-lain ya. Jadi kita lihat ya punten, di negara-negara seperti kayak tadi yang kita sebutkan, Jepang dan yang lain-lain, punten, data masih menunjukkan bunuh diri tertinggi masih dari negara-negara seperti itu ya. Bahkan ya di Jepang juga nggak cuma bunuh diri tertinggi, tapi juga penghasil film porno terbesar ya. Maupun ini saya izin intermezzo ya. Orang bilang di Jepang itu banyak film porno karena mereka pada nggak mau menikah, dan kalau ada yang nikah pun nggak mau punya anak. Makanya dibuatlah banyak film porno. Kalau di Korea dibuatlah banyak film drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi katanya di sana. Jadi dibikin nikah tuh indah banget, Masya Allah. Dan saya heran kalau di Indonesia ya, kenapa banyaknya film azab ya? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut kepada Tuhan ya, Masya Allah. Maka lanjut. Tadi ya, ketika bicara terkait negara seperti tadi, saya baca majalah waktu itu di negara yang katanya lebih maju dari Indonesia seperti misalkan Singapura. Baca majalah terkait ada mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 waktu itu. Langsung menemui aspal di bawah. Maka izin langsung wafat di tempat ketika itu. Karena jelas jatuh dari lantai 14 menemui aspal. Maka kan dicari oleh kepolisian, ini apa penyebabnya. Maka ditemukanlah buku diari ya, tempat manusia mencurahkan perasaannya. Enggak, yang sekarang mah udah ada status ya, lebih sering curhat di status daripada di diari sekarang ya. Nah udah gitu, di diarinya ini dibaca ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya tidak sembuh-sembuh katanya. Hah? Orang udah kaget, beneran? Iya. Orangnya kayak gimana? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya juga bagus nilainya. Terus kenapa sampai bunuh diri? Ternyata, punten, penyebabnya satu. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Ya. Jadi dia
sekolah diledekin terus di kampus, jangan temenan sama dia, jerawatan, jangan mau. Maka dia ngerasa, buat apa saya hidup atau dihina-hina kayak gini, loncat weh, hilang nyawa. Naudzubillah. Maka punten ya. Iya, bersopan santun, belajar adab mah bisa. Kita belajar tanpa misalkan punten, tapi tanpa tadi ya akidah dan syariat yang benar. Tapi kalau udah bicara akhlak, baru bisa didapat kalau misalkan temannya udah bener, syariat juga dijaga. Gimana kok kalau misalnya kita belajar pengen punya akhlak, tapi ya ibadah enggak, iman keyakinan kepada penciptanya juga tidak ada. Terus gimana? Ya kayak yang tadi, ya nikmat sebanyak apapun nggak kelihatan, ujian sekecil apapun, mendingan saya mati aja. Jadi gampang hancur, rapuh, gampang stres, gampang depresi. Padahal punten sekali lagi, jujur-jujuran. Iya, kami bukan mengecilkan masalah yang dihadapin orang-orang. Tapi kan ada selalu orang-orang yang masalahnya lebih berat dari kita, tapi lebih bahagia. Terus mau sampai kapan nyalahin masalahnya? Masalah mah nggak pernah salah. Masalah itu baru jadi bahaya kalau kita salah nyikapin masalah. Masalahnya mah nggak pernah salah. Orang ikut ujian, ulangan umum, nggak lulus. Masa salah soalnya? Kan karena dia nggak tahu jawabannya. Coba tahu jawabannya, lulus, tenang aja, ya. Atau kayak kemarin, pandemi masalah bukan? Masalah, kita yakin nggak ada yang jawab pandemi adalah berkah dan keberuntungan. Tapi lihat ada kawannya ayah saya, mindsetnya bagus. Udah, Mbak. Sebelum pandemi usahanya bangkrut karena memang harus dimakan zaman ya. Sekarang setiap handphone udah ada kameranya, maka usaha kayak misalkan yang dulu nyetak klise film, cuci film gitu ya untuk kamera zaman dulu, itu jadi nggak laku lagi. Semua dijual-jualin. Besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Duitnya kesisa tinggal 100 juta doang. Padahal tadinya banyak. Besoknya lockdown lagi PSBB. Tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sulit nih memang. Tapi orang makin sulit kan pasti makin banyak kebutuhan. Saya tinggal sediain kebutuhannya. Maka dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, duit 100 jutanya udah jadi 800 juta. Tanpa nimbun, tanpa apa. Ya. Nah, bagus mindsetnya. Kan orang bilang kan suka, ya apalagi kalian lah udah pada ngerti, mindsetnya harus gini. Karena emang ngaruh, udah ngepek. Kalau kita emang selalu yang nyalahin, jangan, hati-hatilah ya, pola pikir yang amat sangat tidak baik. Kalau setiap kali terjadi sesuatu, sibuk gue nyalahin. Ini salah siapa sih? Salah siapa sih? Begitu ada yang disalahin, dianya tambah soleh enggak, tambah baik enggak. Sibuk aja, yang penting bukan saya yang disalahin. Main. Sedangkan orang-orang yang pada jadi sukses nggak peduli ya siapa yang salah, yang penting gimana caranya dari setiap kejadian saya jadi tambah dekat sama Allah. Udah, itu aja yang penting. Mau saya yang difitnah ke, mau saya yang akhirnya kehilangan uang ke, dan lain-lain gitu. Menang aja ya. Ya tadi bicara tentang akhlak seperti itu, sehingga ini juga menjelaskan ya, pantesannya ya Allah ada orang yang istilahnya uangnya kok lebih banyak, jabatannya lebih tinggi. Enggak, tuh lebih sering menderita, nangis wae. Iya, naiknya mah BMW, tapi nangis melulu. Kita yang jalan kaki, kadang naik ojek, tapi enggak, lebih gampang cerianya. Atau bahkan selalu kita temui pasti ada orang yang lebih sedikit dari kita kepemilikannya, tapi lebih mudah bahagia. Masya Allah. Itulah dia ya. Tinggal kita mau mikirnya dari sudut pandang mana. Kalau misalkan mau selalu jadi pecundang, nyalah-nyalahin terus, ini salahnya dia, ini salah ini, ya itu mah kelakuannya iblis satu. Waktu iblis diusir dari surga, lalu diceritakan di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40-nya, malah nyalahin, ya Allah, karena engkau yang menjadikan aku sesat, yang bikin ulah dia, terus dia nyalahin Allah. Jadi sama aja kayak pencuri. Nih, mencuri, terus ketangkep. Kenapa kamu nyuri? Allah sih bikin saya jadi pencuri. Enggak. Kan kamu punya pilihan untuk nggak nyuri, tapi kenapa malah nyuri? Gitu kan? Jadi, hati-hati lah. Kalau misalnya ada, ini sih salah dia, ini salah itu. Oh, ini pasrah. Allah jadikan saya miskin. Allah jadikan saya. Enggak seperti itu. Ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Ini keren nih ya. Akhlak ternyata singkatannya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ya. Amanah. Ini keren. Di dalam Islam itu
ada salah satu sifat yang amat sangat paling dibenci Allah, dan ini amat sangat gugurin pahala banget, ya, yaitu salah satunya adalah amanah, adalah kemunafikan, ya. Nah, kemunafikan ini kata Nabi, ciri orang munafik itu ada 3. Insya Allah semuanya hafal ya. Kalau bicara dia dusta, gampang teh, ngibul teh, bohong gitu, meni gampang gitu. Itu udah kebiasaan ya. Atau kadang di Indonesia naudzubillah gitu. Kalau udah ditanya, nyusul nggak bro? Iya, insya Allah nyusul. Duluan aja. Nah, yang kayak gitu tuh yang nggak akan datang biasanya ya. Nah, padahal dulu insya Allah tuh mahal banget ya, harus benar-benar dijaga. Maka amanah. Nah, tadi cara amanah ada 3 ciri kemunafikan. 1, jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Ya. Kok seberapa mengerikan kemunafikan itu? Di surat Al-Baqarah, surat kedua setelah Al-Fatihah, ini surat terpanjang, di ayat ke-1 Alif Lam Mim, ayat 2 sampai 5 bicara tentang orang mukmin, orang beriman. Ayat 6 dan 7 bicara tentang orang kafir yang tidak, dan ini hanya ucapan ya, dari kata kafaro yang artinya tertutup. Yang maksudnya tertutup di sini adalah ya dia masih belum menerima apa yang diajarkan Islam oleh waktu itu. Jadi bukan yang membenci Islam dan yang kayak gimana, enggak. Oh, belum beriman aja, belum percaya ya. Lalu di ayat 8 sampai 19-nya itu bicara tentang orang munafik. Jauh lebih panjang karena Allah amat sangat benci ya. Nah, ini kudu dijaga ya. Amanah. Kok apa gunanya kita amanah kalau misalkan ternyata merekanya aja ngikhianatin kita, perusahaan atau orang-orang di dalamnya juga, merekanya aja juga jahat pada kita, ya kan? Kita berbuat baik bukan supaya mereka suka, biar Allah suka weh. Sok dibalik, satu dunia cinta deh, pengen berbuat baik kepada kamu, atau gini, satu dunia berusaha, satu dunia rapat Zoom, nggak tahu muat atau enggak ya, miliaran orang, satu dunia rapat Zoom berencana untuk nyelamatin kita nyampe surganya Allah. Tapi kata yang punya surganya nggak boleh ke surga. Udah mau nyampe, asli. Nggak akan nyampe pasti. Ya. Udah, lempang aja. Jadi amanah, lurus, mau diajak. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanyanya kelakuan masing-masing. Lempang. Sehingga ini yang membuat, pantasannya ada orang-orang yang lebih bahagia, lebih, ya, orang dulu nyebutnya katanya para nabi, ibadah lebih banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah. Tapi kenapa mereka tetap jadi orang baik? Ngapain ya? Belain apa sih? Berbuat baik segitunya masih dijahatin sama orang. Ngebelain apa? Ngejar apa mereka teh? Kenapa mereka tetap amanah, nggak pernah ingkar, nggak pernah berkhianat? Sederhana. Karena ya Allah suka aja udah. Ya. Ada apa lagi ya tuh yang lebih berharga daripada ridhonya Allah. Satu dunia membenci, ingin mencelakai, yuk kita matiin si Kodenis misalkan ya. Semua udah bawa senjata, bawa pedang, kata si pemilik diri ini, kata Allah, saya tidak akan diizinkan kenapa-kenapa, demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Udah tenang aja, lempeng, amanah, nggak apa-apa ya. Lagian kan kita ngelakuin semuanya buat jadi amal. Izin ya. Kadang kalau orang bertanya, kok atuh buat apa tuh saya teh kerja, yang nentuin dapat duitnya kan Allah. Ngapain atuh saya teh nawarin dagangan, yang nentuin orang itu mau beli atau enggak dagangan saya kan Allah. Atau dokter, ngapain atuh saya